Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun alal sautawi qol aso iku jawaz taklifi wenangi merdi-merdi bil muhali kelawan perkara muhal mutlaqan kelawan mutlak wa wuquhu lan tumibane taklif bil muhali kelawan muhal di ta'alluqi ilmillahi anane muhal mau krana gumantungane ilmune Allah bi adami wuquhi kelawan ora anane tumibane muhal sapa hal bloko. Jadi menurut qol aso boleh Allah itu memberi tanggung jawab atau mewajibkan perkara muhal atau perkara mustahil yang bisa dilakukan oleh hambanya. Jadi nggak apa-apa, semisal pangeran itu mewajibkan hambanya untuk melakukan sesuatu yang mustahil secara adat dia lakukan. Contoh, pangeran mewajibkan orang yang lumpuh untuk sholat berdiri. Mustahil adatnya orang lumpuh ini bisa sholat berdiri, tapi Allah mewajibkan dia sholat berdiri, ya nggak masalah, boleh saja. Alasan jawaz, boleh. Bahkan kalau muhalnya secara akal, mustahil secara akal, tadi kan mustahil secara adat, kebiasaannya nggak bisa berdiri orang lumpuh. Ini mustahil secara akal saja nggak menerima, ini tetap Allah boleh. Contoh, Allah mewajibkan hambanya untuk maju dan mundur dalam satu waktu. Jadi satu waktu dia berjalan maju sekaligus mundur. Itu kan akal nggak mungkin bisa menerima. Itu pun nggak masalah, andaikan Allah mewajibkan hambanya demikian. Allah mewajibkan hambanya untuk diam sekaligus bergerak. Nah, ini kan muhal secara akal, mustahil secara akal nggak bisa menerima. Tapi nggak masalah, jawazul taklif bil muhal. Nah, kalau Mu'tazilah nggak menerima, nggak rasional. Perintah demikian itu nggak rasional. Kok bisa Allah memerintahkan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh hambanya? Ini perintahnya sia-sia, nggak enak faedah ya kalau kelompok Mu'tazilah. Tapi aswaja, kata aswaja ya ada faedahnya, karena nggak setiap perintah itu harus dilakukan. Faedahnya apa? Bisa aja untuk ikhtibar, menguji spiro taate makhluknya ini kalau diperintah sesuatu, meskipun perintah itu mustahil. Jadi nggak setiap perintah Allah itu dikehendaki Allah supaya dilakukan. Ya, mungkin untuk menguji saja. Ketika hamba diperintah sesuatu yang mungkin mustahil dilakukan baginya, kok dia berupaya, usaha mentaati perintahnya, ini wes mendapatkan nilai pahala. Nah, contoh perintah yang tidak dikehendaki hasilnya. Contoh, ketika Allah merintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Itu kan tujuan perintah itu untuk menguji seberapa besar taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Meskipun faktanya Nabi Ismail diselamatkan, tidak jadi disembelih. Jadi masih rasional merintah hambanya sesuatu yang muhal atau mustahil secara akal dilakukan. Itu mau. Wawukuhu bil muhal, tapi apakah faktanya dalam syariat kita ya, syariat Nabi Muhammad, ada perintah Allah itu mustahil untuk dilakukan, secara akal nggak bisa dilakukan oleh hambanya. Nah, ini nggak terjadi, faktanya nggak terjadi. Cuma kalau teori boleh, karena Allah dawuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh hambanya. Tapi yang secara fakta terjadi di syariat kita itu perintah yang muhalnya, di sini jelaskan muhalnya mau li ta'alluqi ilmillah bi adami. Kalau muhalnya itu karena bukan muhal secara akal, tapi muhal karena nasnya Allah sudah tahu dia nggak mau iman kok tetap diperintahkan. Nah, ini boleh dan ada terjadi. Contoh muhal sing li ta'alluqi ilmillah bi adami wuku itu Abu Jahal diperintah iman, meskipun Allah tahu dia nggak mungkin atau muhal iman, tapi tetap diperintahkan oleh Allah, kan? Nabi diperintahkan menyebarkan Islam di Abu Jahal, dan itu ada wukuk terjadi, meskipun secara ilmunya Allah Abu Jahal itu muhal untuk beriman. Berarti taklif bil muhal kalau dipandang dari ilmunya Allah, muhalnya itu dari ilmunya Allah, itu ada terjadi. Tapi kalau muhal secara adat atau secara akal tidak bisa dilakukan, itu secara fakta belum pernah terjadi. Tapi andaikan Allah merintahkan, boleh. Nah, itu merintahkan muhal boleh. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.